Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya mohon maaf ya Pak, saya kemarin cancel Bapak karena memang ada acara di kerjaan begitu. Oh, tidak apa-apa Bu. Ada acara apa Bu kalau boleh tahu Bu? Kebetulan karena saya wali kelas 3 jadi membantu mempersiapkan perpisahan anak-anak begitu Pak. Oh, buat ngurusin perpisahan SMP kelas 3 itu. Nah, Iya. selanjutnya ada ada acara apa lagi Bu selain itu Bu? Maksudnya kayak hari ini ada acara apa gitu? Hari ini sih kebetulan nggak ada acara ya Pak karena memang kebetulan saya ngajar dua sekolah. Sudah pada musim libur, sudah sebentar lagi libur gitu, sudah selesai mengurus rapot, sudah libur gitu, jadi tidak ada acara sejauh ini begitu. Ini makanya saya menyempatkan untuk ngobrol dengan Bapak. Sebelumnya terima kasih Ibu sudah mau datang ke acara proses konseling ini. Nah, saya mulai proses konseling ini ya Bu. Waktunya 30 menit. Oke, waktu 30 menit. Ini sistemnya gimana? Saya yang cerita atau Mbak Ibu yang cerita. Nanti saya itu ini terkait permasalahan ini sih ya Pak. Saya rasa memang hampir di semua pekerjaan tuh ada orang yang seperti itu gitu, pun di lingkungan pekerjaan saya. Jadi memang pada saat itu tuh kami itu disediakan satu komputer untuk print gitu. Jadi kalau kami mau ngeprint harus melalui komputer itu gitu. Jadilah kami login WhatsApp di salah satu device komputer itu. Kemudian ini bukan saya sih kasusnya, tapi memang teman saya yang mengalami, tapi saya ikut ke bawah gitu. Jadi anggaplah di sini itu saya dekat dengan 4 orang begitu ya Pak, karena memang kami masuk secara bersamaan gitu, dekat dengan 4 orang. Kemudian ada satu yang lebih senior begitu, yang saya bilang jahil ya Pak, karena memanfaatkan kecerobohan dari teman saya. Pas teman saya login waktu itu, terus lupa tuh di logout. Nah, karena saya dan 4 teman saya ini teman dekat gitu, jadi kami punya satu grup yang isinya itu curhat begitu Pak. Kayak semua keluh kesah disebutkan di situ, di grup itu, kayak capek banget hari ini begini dan sebagainya begitu ya Pak. Kemudian tentunya di sesi curhat itu namanya hati sedang kesal begitu kan ya, dicurahin ke itu iya, WhatsApp grup dan pasti ada nama orangnya kan ya Pak ya, nama orang si A, sebel banget ya sama si A begini deh gitu kan. Kemudian sama satu orang yang saya bilang senior tadi itu, kebetulan dia mau mencetak apa sih, jadwal apa ya, saya lupa, kelas meeting atau apa ya. Kemudian dia buka grup itu, dia cari namanya. Setelah dia cari namanya, dia scroll ke atas dan ke bawah untuk mencari tahu obrolan apa aja yang ada di grup itu. Dan parahnya, dari kegiatan itu tuh di foto, direkam, kemudian foto dan rekamannya itu disebarkan ke guru yang sedang kami bicarakan di grup itu. Misalnya katakanlah si A, kami sedang membicarakan tentang si A, kemudian di foto dikirim, Pak nih diomongin loh sama ini, dan begitu seterusnya begitu ya Pak. Terus efeknya dari situ, saya dan keempat teman saya ini dianggap jahat, dianggap tidak bersyukur, dianggap jadi musuh yang apa ya, jadi oh saya salah banget
saya salah banget sama orang-orang yang ada di kantor itu begitu Pak, tukang bahasa ya. Terus apa namanya, saya dianggap salah sekali sama seisi kantor sampai akhirnya yang lebih, pada saat itu saya hanya bilang nggak bisa karena itu privasi, seharusnya kalau misalnya harusnya nggak disebar gitu, ya kalaupun dia diluaskan. tahu ya nggak usah difoto dan diinfoin ke ini begitu ya Pak. Tapi ini kan yang jadi masalah seperti itu dan sudah terjadi gitu kan. Jadi eh, pada saat itu saya cuman ngobrol sama teman-teman saya bilang nggak bisa, itu kan privasi, seharusnya tuh seharusnya itu apa ya, Tidak disebar luaskan. tidak juga dibaca juga sih Pak, saya rasa, karena kan itu WhatsApp orang begitu ya, tinggal kalau misalkan pas buka ada WhatsApp yang nyangkut ya tinggal dikeluarin gitu, di logout atau bilang Mungkin temennya ceroboh sih Bu, maksudnya kayak lupa keluarin WhatsAppnya, jadinya kayak mungkin Bu si ininya si A nya itu ya mungkin dia nggak sengaja lihat atau gimana sih gitu. kalau menurut saya memang ada niat terselubung gitu dari ibu tersebut kepada saya dan teman-teman saya, karena memang salah satu salah satu teman saya itu memang kompeten sekali di bidang pekerjaan, jadi takut takut merasa merasa apa ya, disingkirkan gitu. Ini hanya pandangan saya aja ya Pak, cuman kan saya yang jadi korban tuh saya kesel banget, jadi saya harus klarifikasi ke satu orang satu Pak saya minta maaf, ini maksudnya bukan begitu, begini saya jelasin gitu. Itu kan kayak capek banget udah gitu. Setelah menemui satu orang tiap satu orang itu, respon dari orang-orangnya kan juga tidak semuanya oh iya saya maafin, saya tahu, kayak gitu kan tidak ya Pak. Jadi saya mendapat apa, Caci maki iya caci maki, terus respon yang marah, bener-bener marah yang pasti itu, karena ya udah disebarluaskan, namanya juga jelek kan di mata kamu berempat itu kan. ya ya begitu memang. Tapi ada kayak apa yang punya WhatsAppnya itu pernah ngomel nggak sih sama ke Nah, ibu itu? kebetulan setelah kejadian itu terjadi gitu, pas pulang saya tuh disindir lah sama ibu itu, dibilang menggunjing orang itu sarang dosa katanya. Padahal ya terserah lah, karena persepsi orang kan beda-beda ya Pak, apalagi yang belum tahu maksudnya terus sudah langsung menyimpulkan gitu kan. Jadi ya ya udah, terus hal yang paling tidak terduganya, dia ingin bertemu untuk mediasi dengan saya dan teman-teman saya, didampingi satu penengahnya gitu, orang yang dituakan di sekolah begitu ya Pak. Tapi dalam hal ini bukan kepala sekolah. Kemudian Kepala sekolahnya nggak ikut campur urusan ini Bu. untuk kasus-kasus seperti intern apa namanya sesama guru kayak gitu-gitu, internal itu biasanya sih diselesaikan secara musyawarah. Pun ini saya juga menyayangkan kalau misalkan ibu tersebut tidak suka dengan saya, ya seharusnya ngomong aja, Bu saya tidak suka dengan ibu karena ibu begini, kenapa sih ibu begini, saya akan lebih terbuka begitu daripada ya mengambil privasi orang lain gitu ya Pak. Dan dalam masalah ini jadinya guru tersebut itu tidak mau disalahkan gitu Pak, kayak loh saya kan cuman cari tahu begitu dia bilang. Tapi memang pada saat dimediasi ya dia mau meminta maaf sih, cuman itu tidak menyelesaikan masalah, karena ya balik lagi tadi saya bilang saya harus minta maaf ke setiap orang, menjelaskan, dan apa yang saya jelaskan itu tidak bisa diterima gitu sama orang-orang yang ada di situ. Tapi menurut saya kepala sekolah itu harus
ikut campur urusan itu sih Bu, karena menyangkut ke guru-guru kan itu, dan juga pasti ada yang kesebar ke anak murid itu. Nah jadi ya kepala sekolah ya mau ikut campur, jatuhnya ikut campur urusan itu sih Bu, seharusnya, karena demi kebaikan sekolah juga sih Bu. Iya, mungkin menurut saya. pada saat itu beliau ini kali ya tidak ada, karena memang jujur Pak itu dadakan, mediasinya itu dadakan, jadi kepala sekolah kan cukup sibuk ya Pak, jadi ya Berarti dia nggak sampai hadir kepala sekolah, diwakili jadi diwakili oleh wakil apa kepala namanya sekolah. orang yang dituakan di sekolah begitu. Itu sih, dan ini efeknya panjang banget karena saya dan teman-teman saya itu menjadi berubah total. Saya jadi tidak mau ikut campur dalam hal apapun yang ada di kantor dan sebagainya. Saya lebih memilih untuk diam, tapi memang itu ya. Tapi menurut saya ya ibu jangan diem sih Bu, untuk ya pura-pura nggak tahu aja sih gitu. Maksud saya kayak pura-pura nggak tahu itu ya anggap aja itu nggak ada Bu gitu. Nah dan juga nanti juga bakal balik lagi dengan semulanya sebaik gitu. Iya, Sebaik. saya sih memang pada minggu pertama kedua itu memang masih belum bisa ya Pak, jadi masih meratapi kayak, duh kenapa sih ini mesti kejadian kayak gini, kayak gitu gitu. Mau nyalahin juga nyalahin siapa? Memang keteledoran teman saya, tapi kan yang lebih jahat itu sebenarnya ibu itu, Iya. begitu. Terus ya banyak lah yang saya pikirkan, cuman kesini ya udah berlalu begitu aja, karena memang saya dan teman-teman saya juga sudah menemui tiap-tiap orang yang berkaitan dengan saya gitu. Sekarang untungnya sih sekarang udah jauh Lebih baik. lebih baik di kantor, dan ya salah satu saran bapak itu memang benar, maksudnya ya dianggap aja ya udah gitu, dianggap ya sudah gitu, karena memang mau diapain lagi gitu, sudah terjadi, sudah minta maaf juga, kalau memang belum dimaafkan ya saya waktu itu menganggapnya ya berarti memang beliau ini yang belum dewasa gitu. Itu sih. Mungkin ya si ibu ini mau kayak diorangin gitu Bu, maksudnya kayak diajak ngobrol sama si ini si A gitu sih, ibu A B C D sampai Z gitu Bu. Iya, mungkin itu salah satunya juga kali ya, karena memang saya juga jarang ngobrol, jarang berinteraksi dengan ibu itu gitu. Itu saran saya sih Bu, kayak ya anggap aja kalau misalkan dia nggak ada, apa ya, masalahnya itu anggap aja nggak ada gitu Bu. Dan juga ya mungkin dia kayak mau bercerita sama temennya tapi dia nggak tahu untuk ceritanya itu gimana, dan juga dia kayak apa ya, semacam butuh teman curhat sih begitu aja sih. Saran saya untuk ya jadi kan ibu jadi temennya dia kan ya, kayak sekali dengerin curhatnya dia dan sebagainya gitu. Saran saya. Oke. Ya mungkin itu bisa next kali ya Pak, karena jujur sekarang ini masih berasa banget gitu, walaupun memang ya pelan-pelan namanya memaafkan gitu kan ya. Mencoba lupa itu kan tidak gampang begitu ya Pak. Saya bukan bilang saya ini tipe yang pendendam, tapi memang apa yang sudah terjadi beberapa waktu lalu tuh memang Merasa masih sakit banget gitu, sampai kan. sakit sekali untuk saya dan teman-teman gitu. Tapi ya alhamdulillahnya semua sudah berjalan normal sih sekarang. Alhamdulillah Bu. Nah, apa ada yang ingin dibicarakan lagi Bu, kayak ingin diceritakan lagi? Sementara itu aja sih hal yang paling membuat saya mengganjal gitu, karena ini saya pikirkan banget, bahkan teman saya juga ada yang kena diagnosis, sampai akhirnya kena diagnosis Sampai kena diagnosis. ya dia dibilang katanya skizofrenia begitu. Tapi udah cek ke ini Bu, Sudah, psikiater atau sudah itu berdasarkan hasil dari psikiater. tapi guru
ininya nggak tahu si ini kagak apa ya kena diagnosis gitu, Enggak, nggak tahu. itu sebenarnya dikip sih, jadi saya tidak menyebutkan inisial ya di sini sama sekali. Pak, sampai kayak gitu ya Bu, aduh. Gitu gitu, tapi ya memang sudah berlalu masalahnya, saya anggap sudah selesai. Yang kemarin itu sebagai proses pendewasaan juga mungkin untuk saya, karena ya saya masih muda ya Masih- Pak, jadi masih ingin belajar lebih. kemudian belum bisa mengontrol ego dan sebagainya gitu. Saya rasa itu aja sih Pak yang mau saya ceritakan. Mungkin nextnya kalau ada lagi ya mungkin saya hubungi Bapak kembali. Oh iya, kan sebelumnya kan belum perkenalan Bu. Oke, Bapak kan udah tahu nama saya Kotinovita Wijayanti. Oh iya Bu, saya lupa Ibu. Terlalu Oke. gimmick ya Bapak. Oke. Perlu kenalan atau gimana? Perlu Bu. Boleh, oke. Silakan, Bu. Perkenalkan, nama saya Kotinovita Wijayanti. Umurnya saat ini 25 tahun. Saya bekerja di salah satu sekolah swasta di Jakarta dan di daerah Bojonggede. Untuk di Jakartanya itu tingkat menengah atas, sedangkan di Bojonggedenya itu tingkat SMP gitu. Baik. Saya berikan semangat untuk Ibu ya Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi dari sebelumnya, lebih semangat lagi, dan juga memberi motivasi untuk si anaknya itu sih Bu, kayak belajar lebih giat lagi. Baik, semoga saya bisa memotivasi anak gitu ya Pak. Terima kasih banyak Bapak Lintang. Iya Ibu Koti. Jadi nanti nextnya kalau misalkan saya ada cerita lagi mungkin saya hubungin Bapak begitu ya Pak. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama Bapak. Saya izin pamit ya Pak Riz. Iya.